Cuman gak tau sih, gak ada indikasi buat balikan menurut aku ya. Tapi pas putusnya tuh kenapa? Putusnya karena Tidak direstui orang tua? enggak, apa ya, kayaknya karena dia bosen, dia yang minta putus. Nggak bosan kenapa? Kita kayaknya tetanggaan deh, kayaknya nggak cocok pacaran, dia udah putus aja apa gimana? Dia tuh karena mikirnya, oh ini yang lucunya bener, dia tuh bilang kalau aku terlalu baik buat dia. Sumpah. Berarti hitungannya sama kayak yang cowok lebay yang mutusin pas nggak bisa ngasih kado nggak sih? Tapi termasuknya ini bukan lebay, ini gak masuk akal aja. Ya itu juga nggak masuk akal lah. Orang nggak bisa ngasih kado. Iya, dengan tapi itu ngucapin kan selamat aja itu kan kado. iya sih, cuman mungkin dia tuh menurut dia tuh apa ya? Kamu tuh terlalu baik. Enggak, maksudnya kamu tuh terlalu baik itu berarti si cowok ini nih tipe-tipe ceweknya tuh mau yang pengennya nggak baik. Ya kan? Ya kan, kita sebagai pendengar pasti berasumsi seperti itu dong. Iya, Ya bener. kan? Apakah kamu itu suka cewek-cewek yang nggak baik? Apakah kamu itu ngodein saya supaya saya nggak baik? Supaya kamu suka apa gimana? Iya sih benar. Kayak dia tuh waktu aku putus ya, aku ingat banget. Aku juga sempet nangis sih kalau nggak salah pas dia kayak ngomong udahan aja gitu. Terus aku langsung bilang kayak, kenapa sih gini-gini? Terus sempet nangis tuh aku. Terus dia bilang, udahlah kayak kamu tuh juga kamu tuh cewek baik gitu, pasti ada cowok baik juga yang mau sama kamu, nggak kayak aku bla. Terus kayak sekarang tuh dipikir-pikir kayak iya ya apa sih gitu. Dia ngomong kayak gitu? Kenapa? Iya. Kamu tuh cewek baik, pasti ada cowok yang pengen sama kamu juga. Enggak, kalau kita jadi mikirnya seuzonnya nih, takutnya si cowok ini nih sedang melakukan kesalahan yang mungkin kalau emang dikasih tahu sama pacarnya itu nggak mungkin bisa terima. Masa iya sih? Enggak, dengerin dulu. Ketika Iya. si cowok ini sudah melakukan kesalahan dan nggak akan, kalau diceritain bakalan si ceweknya itu nggak akan bisa menerima kesalahan yang sudah kita buat. Jadi dia tuh kayak ngerasa, anjir kayaknya kita nggak pantas deh buat cewek kita yang sekarang. Kayaknya cewek kita tuh bakal lebih bisa terima dengan orang yang baru. Kayaknya kalau kita diterusin kayaknya kita udah, ya hitungannya pada saat dia melakukan kesalahan berarti kan hitungannya cowok-cowok bangsat kan. Iya. Ketika diterusin lebih dari bangsat berarti. Karena sudah melakukan kesalahan tapi nggak bilang. Kalaupun emang bilang kan ada ya seenggaknya 50% lah. Iya. Dimaafin atau enggak. Karena pacarannya nggak sebentar dong, nggak cuma 2 minggu atau 2 Iya, hari ya ya, kan. Karena pertimbangan untuk dimaafkannya itu ya maksudnya ya udahlah, kalau kesalahan kayak gini mah kalaupun emang kamu bakal berubah ya udah kita terusin aja. Pasti ada mikir kayak gitu dong, Iya, karena emang udah lama. Iya. Karena emang ini sudah melakukan mungkin kesalahannya besar dan menurut dia itu tidak bisa dimaafkan. Jadi dia tuh kayak beranggapan, ah ya udah deh, kita kayaknya nggak pantas gitu tuh. Entah itu kesalahannya apa ya. Iya ya. Iya gak sih? Kok aku baru kepikiran ya sekarang. Jadi pengen Iya ya. Iya kan? Iya nggak coba. Tapi kok serem banget sih, maksudnya kayak Enggak, kalau misalnya dianalogin, kita enggak, maksudnya kita memposisikan kita itu sebagai cowok itu. ya. Ketika kita ngomong kayak gitu, di belakangnya tuh kita lagi ngapain? Gak mungkin lagi biasa, maksudnya lagi makan mie nih enak-enak. Bosan deh. Kayaknya harus cari cewek baru deh. Kan gak mungkin. Iya Gak mungkin, juga ya. gak ada kan Indomie rasa mantan, gak ada. Iya Iya sih. kan? Pasti ada nih. Apa harus kita tanyakan sekarang? Jangan. Semoga nggak denger ya guys, pura-pura lupa aja. Enggak, maksudnya Iya ya. iya karena apa ya? Karena kita ngedengar dan kita tidak merasa, tidak ada di Posisi itu. Jadi kita langsung berasumsi dong. Berasumsi, ya, Ya benar. kayak misalnya waktu pas anak SMA itu mutusin, ya mungkin aja nggak sih ada sesuatu yang bisa menyenangkan dia di sana. Iya. Ya kan, bisa aja kan. Iya sih. Ya karena emang cowok-cowok bangsat yang menutupi kesalahan itu dengan seperti itu kan tidak terlihat bangsat. Ya kan? Iya juga sih. Ini mah kalau menurut kakak mah ini cuma sekedar seni untuk berbicara aja. Aduh. Iya gak sih? Iya sih. Karena emang mulutnya itu pinter berinteraktif terhadap seseorang, apalagi yang mungkin menurut anggapan dia itu emang udah sayang banget, kayaknya ini mah gampang lah diginiin, Iya ya. bakal percaya aja. Itu tuh kayak apa ya? Aku tuh kalau nggak salah sekitar jalan 7 bulanan sama dia itu putus tuh ada 2-3 kali. Pas pacaran sama orang itu, Sama ini nih. sama tangga ini. Dia tuh kayak Coba pertama. dibedah alasan-alasan biar kita bisa meyakinkan. Ya nggak sih? Iya, Putus pertama. Putus pertama kali tuh dia tuh kayak cuma bercanda gitu. Oh, ngeprank Tapi gitu. putus kayak terus saya gak kontekan, tiba-tiba ngontek lagi. Terus bercanda-bercanda di chat, di line. Kita masih pacaran gak sih gitu? Terus kayak balikan aja yuk. Apa sih Ira? Kan aku pasti jawab gitu ya. Apa sih Ira? Terus kata dianya,
serius mau nggak nih balikan sebelum berubah pikiran. Stres gak sih? Kayak Nah ini nih asumsi barunya nih, ketika sedang melakukan seperti itu berarti kan dia sedang merasakan sedang di posisi yang lebih indah ketika pada saat itu. Kita lebih indah sekarang nih, udah putusin lagi lah. Pas nggak indah lagi ngechat lagi tuh, balikan yuk, kalau enggak ya udah nih gimana nih gitu tuh. iya sih. Tapi kalau kata aku ya ketika dia minta balikan itu dia tuh kayak lagi kangen aja gak sih? Bisa jadi iya. Kalau itu bisa jadi, ini udah mulai terdistract nih. Kayak lagi kangen terus dia minta balikan. Kacau aja ya Allah. Astagfirullah. Ini kan udah dia kan minta balikan nih, terus sehari itu dia minta balikan sore. Terus besok sorenya dia langsung ngajakin main. Jadi aku pikir kayak dia kayak cuma kangen doang deh, tapi mau ketemu, masa ketemu sama mantan. Ya kan ya gak sih? Kangen mantan ya. Masa gak kangen mantan kan berarti kan. Terus dia ngajak main, udah main kayak waktu kita pacaran biasa. Iya, oke. Ya, entah nonton lah, entah makan lah apa. Tapi itu lama. Terus akhirnya dia mutusin lagi kan. Terus akhirnya aku bilang gini. Mutusin lagi tuh berarti udah jadian dong? Iya. Ngomong jadian. Udah balikan nih. Ya. Terus akhirnya aku bilang, apa sih putus-putus ntar juga minta balikan lagi kan. Jadi aku gitu kan. Nanti minta balikan. Terus kata dia GR banget. Kata dia gitu. Terus balikan? Iya besoknya tuh balikan lagi. Terus kata dia, kemarin aku tuh bercanda Beb, sebenarnya nggak mau putus tapi kamunya ngeiyain. Perasaan aku bilang nanti minta balikan lagi gitu. Iya berarti kan kamu mau putus, kata dia gitu. Oh udah tuh balikan lagi. Nah baru tuh yang terakhir itu. Jadi aku tuh kayak awalnya ya pas udah bener-bener putus aku mikir kayaknya dia tuh kayak gini sama aku karena aku tuh orangnya flat aja ketika dia mainin lah, tanda kutip mainin. Maksudnya kayak dia minta putus, setelah putus dia minta balikan, gue mau, dia putus lagi terus balikan lagi, gue mau juga gitu. Itu udah 3 kali berarti? Iya, nah putus yang ketiga itu baru bener-bener putus. Jadi kayak mungkin dia mikir ya udahlah, kayak kasihan banget gitu anak orang dimainin ya nggak sih? Iya mungkin terus itu akhirnya, dilihat dari sisi baiknya ya. Iya terus kayak ya udahlah dia tuh kayak gue putusin kayak ya aja sampai dianya galau. Kadang kan aku juga iseng-iseng story galau segala macam. Nggak, tapi aneh juga sih kalau misalnya dilihat dari posisi baiknya nih ya, kalau misalnya bilang putus itu cuma sekedar ngetes, berarti kan itu ngetes dong. Iya. Si cowoknya ngetes apakah si ceweknya ini serius apa enggak. Iya. Kalau misalnya si cowoknya itu ngetes, kalau dalam suatu hubungan bilang putus tuh bukan ngetes. Sok sepakat gak? Iya sih itu. Ya, iya kan? sih. Bilang putus tuh bukan cara ngetes. Bukan cara ngetes sosok pacarnya lah ibaratnya. Iya sih, tapi ya, banyak kan? Banyaknya? Maksudnya banyak juga orang yang kayak gitu, kayak mau liatnya serius apa enggak, diputusin mau atau enggak. Serius apa enggak? Dengan kita nggak ngubungin 2 hari aja kayaknya udah bisa ngetes nggak sih? Oh iya, ya, dengan dia sih, nyariin aja tuh iya. udah bisa. Oh mungkin si cewek ini kangen sama kita, berarti si cewek ini serius nih sama kita. Entah serius apa enggaknya, yang setidaknya pada saat itu dia bisa menyimpulkan orang ini masih sayang. Iya. Ya kan? Kalau misalnya bilang putus, ya sama aja kayak bilang cerai, kan nggak boleh. Iya sebenarnya. Iya, kalau bilang cerai kan itu udah ada hukumnya. Udah, ya. Kalau iya. misalnya ada, putus kan nggak ini. ini mah etika secara Etika pacaran. berpacaran. Jadi ingat etika bisnis. Iya. Berarti kan ya bisa disimpulkan berarti dia sesosok orang ketika pacaran yang tidak beretika. Iya sih. Kalau bisa untuk jadi. ngetes, ya sama aja kayak ngetes. Cewek kita nggak ngehubungin nih, mau ngetes dia tuh sama cowok lain apa enggak? Chat sama Iya cowok lain enggak Iya, gitu chat kan? sama cowok lain enggak atau apa? Ya itu kan bisa dites secara yang lebih bijak lah. Entah apa kek, masa nggak kreatif sih, tetangga aja. Tetangga masa gitu? Iya, entah nyuruh main Iya. temennya ke rumah kek. Nanti kan di situ kan timbul pertanyaan, ih cewek ini siapa? Nah dari situ kan bisa bilang, oh si orang ini nyari ini, nanya ini, nanti kasih Iya ada penjelasan. itunya lah gitu. Iya ya. Iya cuma gitu sih, maksudnya kayak aku tuh baru banget ngalamin sama dia yang kayak diputusin, iya, balikan, iya, diputusin lagi, balikan Berarti lagi. semenjak putus sama anak SMA yang terakhir itu bego jadi banget. tingkat kelabilan waktu SMA-nya balik lagi ya? Iya, Jadi lebih- benar-benar. Jadi lebih labil, jadi lebih selektif, jadi pengen, jadi kayak seolah-olah berpikir ada nggak ya nanti kedepannya kita ketemu sama cowok yang kayak gini lagi atau lebih dari ini? Iya nggak sih? Lebih, iya. Karena emang dia itu yang terakhir yang ngebuat kita lebih bahagia di saat itu. Iya benar kayak gitu. Ya juga ya, benar. Tapi abis itu udah nggak pacaran lagi. Gak pacaran tuh sama yang kemarin anak kampus. Berarti di kampus hitungannya 1, 2, 3, 4. Sama yang sekarang, sama yang terakhir kemarin. Mantan Karena sama aku di SMA kampus. yang lebay.
tetangga. Yang lebay kan dia kan gak kuliah. Oh, pacarnya Pas yang di ketika kuliah. kuliah. Iya. Yang SMA, yang lebay, yang ini ada satu yang satu organisasi sama yang kemarin 5. 5 berarti. Berarti yang abis terakhir sama tetangga terus ke yang satu organisasi. Satu organisasi. Ada tuh berarti dia hitungannya udah orangnya kenal baik lama juga. banget. Karena satu organisasi nggak mungkin Iya. bentar. Tapi dia masuknya ketika pertengahan periode. Tapi orang kampus kan? Iya, orang kampus. Tapi aku nggak kenal dia. Dia tuh kayak, aduh aku sebutin kayak dia tuh kayak mantan ketua apa gitu adalah. Mantan ketua itu. Cuman aku, ini yang mantan ketua itu yang itu tuh waktu itu rame kayak gitu. Iya. Nah terus kita satu organisasi terus. Berarti story-nya dia tuh rame. Iya, cuman aku baru ini orangnya gitu ketika dia masuk Berarti, ke organisasi yang sama aku. Berarti di belakang-belakangnya tuh pernah ngeributin orang yang nggak tahu siapa. Iya, dan pas ketemu orangnya ini. Iya. Dan si ini jadi mantan Deket gue. sama gue. Iya, Deket sih, itu heboh juga sih karena ya namanya juga satu organisasi ya. Jadi kayak pasti mau ke sekre nyariin ini gitu. Enggak kata aku gitu gini-gini. Oke. Heboh lah itu per duniawi organisasi gitu kan. Dan yang lucunya lagi, positif sih enggak ya, cuma dia positifnya ke arah yang lebih baik gitu. Kayak contohnya aku kalau pakai kerudung harus yang bener gak kelihatan rambut. Karena rambut tuh kayak gini gitu kan, yang maksudnya itu kayaknya biasa deh kalau itu. Sumpah itu biasa. tapi aku sebenarnya aku tuh orangnya risih sih kalau digituin, jujur aja. Enggak, maksudnya itu positif yang biasa aja. Biasa aja di takaran cowok-cowok ya. Iya, biasa. Nggak mungkin kan kayak cowok. termasuknya. Nggak mungkin kan cowok nih posesif. Di kamu pakainya rok rada-rada ngangkat kek. Enggak kan? Enggak mungkin kan? Dan mungkin cewek juga nggak beranggapan itu sebagai posesif, nggak mungkin yang kayak gitu. Iya, aduh, Oke, gila. contoh yang lain. Kayak maksudnya tau gak sih, maksudnya baju cewek tuh banyak yang kayak ngatung gitu, yang crop. Nah, walaupun berhijab juga yang crop tapi lengan panjang ada kan. Nah dia tuh gak suka itu baju pendek banget. Iya, Terus kayak aku, gila sih dia tuh kayak udah mengarahkan aku untuk menjadi wanita yang lebih baik gitu. Nggak, itu biasa emang. Iya, tapi di lingkungan cowok banget gitu aja. Sumpah, itu tapi aja. dia nggak bangsat tau menurut aku. Kan di lingkungan. Iya sih. Jadi distract sama teman-temannya, entah di obrolannya, kita tuh nggak suka tuh sama cewek-cewek kayak gitu. Dia ke distract. Iya, kita juga nggak mau lah kira masa kita punya cewek kayak gitu. Gitu tuh maksudnya. Paham. Jadi dengan tapi kan ketidakmauannya. Nah itu kan menurut pandangan cowok kan. Iya. Aku yang ngerasain kayak aku tuh risih digituin kayak ya udah sih akunya suka kayak gini gitu. Mungkin dengan partnya kayak dulu aku SMP, karena SMP 4 ya, jadi pakai kerudung. Setelah keluar SMP 4 bebas mau pakai kerudung mau enggak kan. Terus kuliah karena FKIP pakai kerudung gitu kan. Walaupun dulu pas pertama kali di FKIP tuh pakai kerudung cuman kuliah doang. Tapi setelah tingkat 2 gitu baru dia mulai pakai kerudung. Sih itu tuh aku punya prosesnya sendiri ya nggak sih, nggak bisa gitu dipaksain kayak kamu jangan pakai celana, pakai rok aja gitu. Itu kan juga nggak bisa maksudnya. Aku mikirnya kesana, tapi sisi positifnya berarti dia tuh pengen ceweknya lebih baik kayak gitu kan. Terus semua cowok kayak gitu. Ya oke. Udah pasti. Ya. Nah terus kan kayak terus dia tuh baiknya, ya baik itu aku marah dia nggak balik marah, aku emosi gimana pun dia nggak pernah balik emosi. Gila, ini udah kayak apa ya, mantan ternurut sepanjang aku punya mantan aja pokoknya. Taruh mantan ternurut dari sejarah tadi itu yang kakak kelas kelas 12. Iya. Ini lebih nurut baik. lagi. Udah kayak ngomongnya tuh kayak aku tahu sendiri kan cablak apa segala macam. Dia tuh kayak mungkin karena emang dia kuliah jadi lebih berattitude ya. Mungkin kalau SMA kan attitude-nya mungkin ada tapi sedikit. Iya sih. Terus dia tuh kayak yang nggak pernah gimana ke aku gitu. Seianya aku marah langsung kayak nggak mau sih diem coba. Dia tuh kayak nggak pernah balik ngebentak aku. Aku salah pun dia nasehatinnya dengan nada datar, dengan nada yang masih lembut lah ibaratnya gitu. Berarti cowok ini bisa dibilang cowoknya dewasa lah. Dewasa banget sih kata aku mah. Terus ya ya karena bekal-bekal organisasi juga kayak ya mungkin nular karena kan? dia kan pernah jadi salah satu ketua di apa itu kan. Nah iya sih mungkin nular. Oke, terus ya akunya yang jahat kalau sama dia, karena dia tuh udah baik banget tapi akunya yang nggak tahu diri gitu, malah deket sama si yang kemarin itu loh, yang terakhir. Yang terakhir itu aku deket sama dia awalnya kan emang aku sama dia juga karena jadi kita bertiga ini nih satu organisasi kan, organisasi yang lama itu. Ketika udah itu, tapi si orang yang baru ini tahu kan
Tahu. Kalau pacaran ini Tahu. nih, tahu terus. Terus kayak kita kan temen ya gitu. Nggak, maksudnya kayak ada bahasa, udahlah, Za, kamu putus aja sama itu, jadinya sama Enggak sih, kita. sebenarnya enggak pernah ke situ arahnya. Ah. Jadi kayak gimana ya DWK marah kita main sama Ira gitu. Kenapa marah, kan kita temennya, kayak gitu loh. Jadi itu pacar pada saat itu. Itu sih yang baik banget itu lah pokoknya. Jadi awal cemburu itu dari situ, awal posesif itu dari situ. Iya, jadi kayak udahlah nggak usah sering main sama dia kayak gitu. Terus aku bilang kenapa sih orang cuma temen, dan di situ dia ngalah lagi sampai pada akhirnya pun mungkin ya semua orang sabar tapi kan nggak bisa terus-terusan sabar. Aku sih mikirnya gitu. Mungkin dia juga ketika itu udah nggak sabar sama aku karena akunya juga ngeyel. Tapi aku juga sadar sih waktu itu aku nggak mau diajak main sama dia. Aku nge-cancel nonton sama dia tapi aku jalan sama si yang kemarin itu. Emang sih jahat, cuman aku di situ Diajak mikirnya nonton sama cowok pada saat itu. cowok yang yang baik itu. Terus aku nggak mau karena aku nggak mood. Tapi aku tuh lagi bete banget, cuman nggak mood nonton. Terus diajakin sama temennya. Diajakin sama itu pacar aku yang kemarin itu Yang loh, terakhir. yang terakhir. Terus Aku mau, terus dia marah besar tuh akhirnya di situ dia kalau kayak. itu wajar. Iya, aku juga ngerasa wajar karena aku yang salah di situ. Cuman aku tuh mikir kayak karena di situ pun posisinya aku sama yang si terakhir itu, yang anak kampus itu masih belum punya rasa apa-apa. Jadi kayak semua orang tuh kamu tuh harus ngerti ya, semua orang tuh pasti punya waktunya untuk sama temen atau sama pacar kayak gitu. Jadi pada saat itu tuh lagi emang gak mau ngapa-ngapain sama pacar. Pengennya main aja sama gitu, temen. senang-senang. Dan pada saat itu yang datangnya tuh si cowok ini. Kalau yang sama akhirnya- temen siapapun kayaknya jalan juga. Iya, Oke, kebetulannya aja cowok itu yang ngajakin aku keluar gitu. Nah, pada akhirnya ya kenapa kita makin deket karena kemarin itu kan sejalan sama aku. Jalan tuh maksudnya gimana? Sejalan dalam keperluan di organisasi kayak kemarin politik kampus itulah, ngerti nggak sih, paham kan? Jalan pemikirannya maksudnya. Ya kita se-background juga nggak sih, maksudnya gimana ya? Aku sama yang kemarin terakhir itu kan se-background lah, kayak politiknya apa segala macam kayak gitu. Nah sedangkan sama yang itu, yang si cowok baik itu, kita beda. Akunya kemana, dianya sama golongan yang mana? Oh, jadi kayak beda kubu. Politiknya ya. Nah Tapi sebenarnya kalau sih, main bareng, karena kita satu organisasi aja. Nah jadi bareng. Berarti dasarnya emang temen tongkrongan bareng kan? Hitungannya. iya kalau di sekre doang. Ya, berarti itu ruang lingkupnya bareng. Oke. Ya kan karena di situ di organisasi yang kemarin aku bareng-bareng sama mereka itu kan organisasi yang isinya sama orang-orang yang berkepentingan semua. Bukan organisasi kayak semacam himpunan. Kalau himpunan kan masih satu prodi kayak gitu kan. Oke, iya, terus? Nah ini kan kita udah jauh lah itu organisasinya. Jadi ya isinya tuh ya orang-orang yang berkepentingan menurutku ya. Jadi Berkepentingan tuh maksudnya punya dia kepentingan macarin. bukan, Jadi jadi di dalam situnya gitu, di dalam organisasinya. iya, Jadi paham. wajar aja ketika Menyampingkan perasaan ada kepentingan lain. iya, nah terus kayak akhirnya kenapa aku makin intens ketemu sama yang si terakhir pacaran sama aku ini, karena ya kita sejalan gitu. Ketika itu waktu itu kan kita mau pemilihan gak sih? Milih apa nih? Pemilihan ketua BEM Univ. Terus? Makin intens gak sih di situ, kayak maksudnya kita tuh sebenarnya kumpulnya mah rame-rame, tapi ada aku ada dia gitu kan. Jadi ya udah deh di situ kayak Karena emang satu alur aja. iya, karena satu alur jadi makin sering ketemu, makin sering bareng. Gak lagi kumpul juga kayak ngopi aja yuk gitu. Keluar aja yuk gitu. Jadi udah keluar gini-gini, ya udah jadi orang-orang Beranggapan. putus sama itu karena sama ini ya gitu. Tapi pada saat itu belum putus. Setelah kejadian aku nggak jadi nonton itu, dia udah marah besar, dia nggak ngabarin aku seharian full. Terus aku bilang ya udah aja. Terus kata dia, aku mau ketemu kamu. Enggak, maksudnya udah aja tuh putus. Akunya sih yang kayak udah aja lah gitu. Cuma dia sempet kayak, tapi aku mau ketemu kamu dulu, mau ngomong sesuatu. Tapi aku ngehindar terus karena aku tahu aku salah di situ. Jadi aku ngehindar terus karena aku Berarti ini posisinya sama kayak si tetangga itu. Sok, asumsinya bener nggak? Cuman posisi itu ketahuan aja. Kalau nggak ketahuan sama aja ngehindar, Sok. Iya ya. Ya kan? Iya Sama kan? juga sih. Sok, emang tetangga tuh Gila. Iya juga sih. secara nggak langsung asumsi yang udah kita omongin ada contohnya. Iya ya, jadi karma is real banget anjir.
Iya nggak sih? Iya, oke, terus Ya udahlah, terus akhirnya jadi belum sempat sampai sekarang mendengarkan penjelasan si cowok yang baik itu. Oke. dia, tapi aku udah tahu sih arahnya pasti karena dia cemburu gitu. Dan pasti udah keduga kalau pas ketemu pasti ingin mempertahankan hubungan sih. Iya, dan Pasti. akunya udahlah gitu, kayak aku tuh udah jahat aja. Iya sih, sama aja alasannya dia baik banget, gue ini sama jahat kayak ya nggak sih? tetangga itu kan. Iya ya. Emang Gila. nular emang. Iya. Kayak seolah-olah tuh kayak iya kalau dialurin nih dari yang posesif yang waktu SMA. Jadi yang baik itu jadi nular. Kayak seakan-akan jiwa posesif kita tuh bangkit tuh. Iya. Ngatur-ngatur lah apa. Iya, bener, tapi bener. posisinya emang dianya nurut. Jadi ya udah. Ya udah, Pas bucin posesif tapi sama-sama Sama-sama. posesif. Jadi ya udah bucinnya berjaya nggak sih? Iya. Gila ya hidup gue. Iya. Oke, terus skip lanjut di Iya, lanjut ya udah tuh satu sama alur yang tuh sama yang terakhir. kemarin. Sejalan lah, sering ngopi lah, sering ini sering itu. Dan kebetulan ya di background kita itu tahulah dia siapanya di situ dan aku siapanya, jadi ya udah nyambung aja gitu kita. Nah udah setelah itu ternyata ada ya mengungkapkan juga kalau ya udahlah sama-sama nyaman sama saya. Tapi udah. berpikir nggak kalau emang kalau yang sama yang cowok baik yang kemarin yang bilangnya suruh pakai baju apa segala macam yang baik. Nah, pas dekat sama temannya ini itu berkepentingan apa enggak? Enggak sih. Emang dari hati. Iya, karena ya maksudnya emang kita udah tahu nih Sama-sama backgroundnya suka. gimana terus ya akhirnya dia mengungkapkan aja, terus kayak akunya juga ngerasa akhirnya aku merasa oh iya ya aku kayaknya lebih nyaman jalan sama si yang ini nih daripada Jangan sama ngatur-ngatur yang kemarin. Kita pakai baju apa gitu. Sebenarnya sih gitu juga, cuman sebenarnya itu nggak terlalu jadi masalah. Yang jadi masalahnya Yang jadi masalah nggak tahu kenapa nyamannya tuh kayak pindah aja gitu, kayak ya sama aja kayak ketika orang lagi labil terus ada orang Nggak, yang baru bikin- yang orang bikin- baru yang lebih gimana sih, yang lebih kalau SMP mah kayak lebih ganteng ya udah gitu, kalau ini mah kayak dari cara dia bikin nyaman aku, ngajak main aku, terus sejalan apa kayak dia lebih di atas yang kemarinnya gitu. Jadi ya udah deh aku lebih nyamannya sama yang kemarin itu. Gitu. berarti cuma atas dasar nyaman doang. Iya sih. Tapi bukan berarti sama yang kemarin itu nggak nyaman. Cuma Cuman karena emang lebih lebih segalanya. nyaman aja jadi pindah. Segampang itu pindahnya. Segampang itu nggak ngerti sih gue. Itulah. Berarti emang bukan karena suka. Awalnya sih emang gak suka, awalnya emang temenan. Cuma Enggak, maksudnya bisa jadian itu bukan karena suka, emang karena nyaman. karena nyaman, emang. Terus Berarti bukan kayak sayang. Karena beda. iya sih. Mau mau dijabarin lagi. Iya, enggak, iya, udah paham. Nah, karena Iya. kalau emang nyaman itu berarti kan ada sesuatu yang diharapkan dan yang diharapkannya itu berhasil. Iya, Jadinya nyaman. jadi nyaman. Nah, makanya tadi mancing nih Iya. ngomong. Apakah ada kepentingan yang maksudnya apakah kita sama orang itu ada sama-sama kepentingan dan kepentingannya itu sama? Jadi kan satu Terus itu ya, Segala terus sesuatu. sevisi gitu Iya. ibaratnya kan. Nah, iya sih, iya. kalau sama yang cowok yang baik tadi nyuruh pakai baju itu kan Seru kayak emang gue panjang. maksudnya nyuruh pakai baju panjang. Iya. Nyamannya itu kan setelah itu kan. Awalnya kan suka. Ya awalnya suka. Bisa nyuruh pakainya panjang apa segala macam, di situ timbul nyaman. Aduh si cowok ini kayaknya bikin kita nyaman nih, bikin kita lebih baik apa segala macam, dari situ timbul nyaman dong. Iya. Nah, kalau sama yang si cowok yang diajak nonton ini yang Sama kepentingannya, sama ini. alurnya. sama alurnya awalnya berarti nggak sayang. Iya sih, cuma karena nyaman. Iya sih, benar-benar. Karena emang nyaman. Karena nyaman gitu. Maksudnya kayak ketika dia bete, aku ada. Ketika aku bete, dia ada. yang Ketika jadi aku jadi- butuh, Oke. dia ada gitu. Iya nggak sih? Yang jadi pertanyaannya gini, ketika lagi bete orangnya nggak ada, yang dilakukan apa? Kayak bete terus gue. Nah, berarti kan emang karena nyaman. Iya. Kalau emang karena sayang, ketika lagi butuh, aku nggak bisa nih lagi ada ini, oh ya udah ya hati-hati, karena emang dasar sayang dong. Iya. Tapi berawal dari nyaman sih emang Ya, sama emang orang. Iya, enggak, tapi berujung enggak bisa itu. Aduh ya Allah. Enggak, maksudnya kayak awalnya iya nyaman terus Iya. maksudnya endingnya pun sayang kan. Awalnya sih iya kayak iya mau keluar tadinya, terus misalnya hujan, jadi bete kan gak jadi Iya. keluar. Bete banget tuh seharian jadinya. Nah, tapi setelah dia mengungkapkan kalau dianya juga dia nyaman sama aku, sayang sama aku, bla bla. Udah tuh mulai menjalankan dengan rasa sayang juga. Nah, jadinya kayak
ya udah deh gitu, misalnya nggak jadi keluar, nggak jadi ketemu atau ngapain kayak gitu. Misalkan kayak aku pernah sih, tapi waktu itu ceritanya mau kondangan bareng, terus gak jadi Sama karena si dia cowok yang baru ini, gak jadi karena dia ketiduran. Itu sih kayak ya udahlah, dia emang orangnya kayak gitu. Jadi kayak udah muncul kayak ya udah memaklumi, Nah, karena itu karena gue sayang. sayang gitu Nah, ya. ya kan? Gitu sih, iya Karena sih. dari nyaman, terus jadian, tahu perilakunya, timbullah rasa sayang. Jadi Iya, saling ngerti. iya benar. Iya sih. Ya gitu deh. Berarti kalau hitung-hitung dari awal berapa? SMP 3. Kata temen segeng aku kuliah, waktu aku ngejabarin semua mantan-mantan aku itu terhitung 21 sampai Tadi nggak nyampe 15 ya berarti? nggak semua aku ceritain, soalnya ini bisa sampai sahur kayaknya Oh, podcastnya. oke. Nah ini udah berapa, 2 jam, gila dong. Tapi Ini dari nggak semuanya, ini cuman yang punya apa ya, punya ceritanya kira-kira Yang bisa berkesan. diceritain lah gitu. Iya. Heeh. Tapi Kalau dari- yang biasa-biasa aja. tadi kan bilang 21. Nah, dari 21 itu yang paling berkesan yang mana? Aduh, Bukan yang nggak bisa dilupain ya, beda ya. Maksudnya iya sih. Yang Semuanya bisa- sih sebenarnya udah, maksudnya ya kalau kata baiknya gini, yang bisa merubah diri kita itu lebih baik. yang bucin pertama kali Itu apa sisi baik apa yang bisa dirubah? sisi baiknya tuh kayak di sekolah tuh aku dulu kelas 11 tuh kayak bukan Jadi rajin nakal belajar sih. kah? Jadi kayak apa ya, maksudnya kayak dulu tuh yang namanya kalau ke kantin nggak tahu, pokoknya aku kayak di situ kayak ngerasa lebih baik aja, kayak nggak kayak cewek-cewek yang lain. Dulu tuh zaman aku kelas 11 kayaknya orang setiap mau ke kantin dandan apa segala macam, itu kayak aku Ke iya kantin udah. dandan? Iya. Oke, terus nggak habis pikirnya sebenarnya. Serius, tapi banyak loh. Ke kantin dandan. Ke kantin tuh kayak dandan gitu. Tapi terus kayaknya segelintir orang deh kayaknya kayak gitu mah. yang kira-kira punya nama di sekolah Tapi gitu. kalau dipresentasiin terhadap wanita yang ada di SMA itu, yang segitu tuh kayak 10%. Enggak, bisa 50% lah. Oh, bisa 50%. Oke, siap. Berarti yang punya nama banyak. Yang punya nama tuh misalnya 1 orang ya. Nah, nanti tuh teman-temannya pasti kayak gitu juga, nular gitu. Ya. Oke. Nah, pokoknya dia tuh kayak lebih baik aja gitu. Maksudnya kayak akunya lebih rajin lah, apa gitu-gitu lah pokoknya. Terus di situ aku tuh pacaran sama dia bener-bener nggak deket sama cowok. Deket-deket sama cowok tuh pas terakhir udah bosan kan. Jadi sama pacaran tuh nggak mengenal nggak, cowok lain sekalipun. Iya, bener. Gitu deh. Berarti cara maintain dia itu bener ya? Iya, bener lah. Oke, itu SMA. SMA. Terus waktu itu kalau kedua? yang bucin kedua mah itu karena itu mah berkesan ya, bukan itu. Ya, pokoknya dia mah berkesan karena aku pacaran sama dia kayak gitu baru pertama kali deh. Terus apa lagi ya? Sama yang kemarin itu sih. Yang tetangga. Sebenarnya enggak, itu enggak. Yang lebay. Please. Oke. Nah, sebenarnya sama yang kemarin terakhir itu dia berkesan sih karena Yang terakhir. karena kan pertamanya nyaman. Terus sayang. Terus kayak dia tuh udah tahu. Karena story pacaran, kayaknya kalau dilihat story pacaran yang tadi diceritain dari SMA sampai terakhir, kayaknya nggak ada yang nyaman awalnya. Iya, Karena awalnya sekedarnya, karena aduh kayak ganteng nih, kayak kita suka deh. terus kayaknya dia juga deketin. gitu. Iya, bener. Nah, kalau ini tuh nyamannya karena maksudnya udah nyaman, terus sayang, terus kayak memiliki gitu kan. Nah, dia tuh yang tahu banget akunya begini, akunya begitu, terus jadi kayak aku yang emosional banget, yang dikit-dikit marah, yang dikit-dikit apa. Waktu sama dia tuh enggak. Kayak lebih kalem aja, kayak tar sabar dulu, kayak mikir positif dulu, tenang dulu gitu. Cari tahu dulu sebetulnya gimana. Kalau emang bener kayak gitu, baru kalau mau marah yang marah gitu. Berarti nggak jauh beda dari yang cowok yang alim itu ya? Iya sih, cuma dia tuh lebih ke sikap aku, bukan ke pola pikir. Paham gak sih? Jadi kalau Oh, jadi sikapnya itu lebih baik ketika yang sama yang alim. Pola pikirnya lebih bisa berubah dari yang terakhir. ya kayak lebih kalau aku tuh mikir dulu gitu ibaratnya, jangan langsung begini, jangan langsung begini kayak gitu. Nah, aku sih kayak lebih berkesannya karena orang-orang ya tahu sendiri, orang-orang tuh kayak udah ngecap aku tuh tukang marah-marah, sering marah, emosian, jutek. Nah, tapi kalau sama yang kemarin tuh jadi kayak beberapa orang yang deket sama aku tuh ngakuin banget kalau aku tuh jadi kayak lebih sabar, lebih apa-apa tuh kayak ditanya dulu, nggak main marah aja. Terus kayak lebih bisa ngehargain apa ya, kayak ngehargain kata terima kasihnya orang kayak gitu sih. Kayak aku kan kadang suka kayak iya apa sih dia cuma ngomong ini doang gitu.
kayak lebih ke pola pikir aja gitu, kayak aku jadi berkesan banget gitu, apalagi kan sekarang aku kerja apa segala macem, jadi kayak Jadi pola pikir itu penting lah ya. iya penting banget. Jadi kayak walaupun ya kayak berujung dia nyakitin aku kata orang-orang, berujung dia begitu. Tapi merasa tersakiti nggak? Iya sih, Ya, cuman berarti aku tersakiti udah gitu aja. iya intinya. sih, Ya, cuman udah akunya masuk tuh kayak emosi. nggak pengen keluar-keluar. Maksudnya orang-orang ngomong kayak gitu, bukan aku yang cerita terus aku bilang aku tuh tersakiti gitu. Biasanya kalau emang orang yang sukanya atas dasar nyaman, ketika udah putus tuh sakit. Iya sih, Beda kalau sakit udah tapi sayang. tuh gak tau kenapa ya ketika itu aku nggak mau keluar-keluar, ngerti nggak sih? Kayak nggak mau nunjukin galau, nggak mau nunjukin aku sakit hati. Tapi orang-orang tuh ketika udah tahu putusnya karena begitu, pasti kayak lu tuh pasti tersakiti banget ya gini-gini kayak gitu. Terus ya iyalah, gak mungkin gak sakit, cuman sesakitnya aku ketika udah nggak sama dia tuh kayak masih ada dampaknya. Aku kerja ngadepin beribu orang yang attitude-nya beda, etikanya seperti ini, terus kayak ini nih gue kalau nggak sabar mau udah gue hajar ibaratnya gitu kan. Kayak sekarang tuh kayak lebih sabar juga gitu, jadi masih ke bawah aja kayak udahlah, kayak setiap orang tuh beda gitu, kayak aku tuh harus sabar dulu gitu, namanya juga orang kan beda-beda gini-gini gitu. Mungkin kalau misalkan aku nggak pernah ketemu dia, nggak pernah kayak dia nge-treat aku kayak gitu, ya udah masih aja gitu kayak ribut sama orang kayak gitu. Kita sependapat sama yang cowok terakhir lebih masuknya, karena kalau cewek itu lebih bagusnya itu di treatment, bukan di judge ya. Kalau di judge kan hitungannya, kalau di judge itu hitungannya nanti kan ngalirnya itu ke bucin, jadi kayak seolah-olah udah kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Jadi seolah-olah pola pikir, jadi kayak ngebatasin hidup seseorang untuk berkembang. Nah itu kalau yang kalau yang tidak mentreatment pola pikirnya. Kalau mentreatment kebiasaannya, yaitu mungkin dengan cara posesif itu lebih baik. Karena sih. kalau tidak posesif tidak berubah. Kalau misalnya kebiasaan tubuh atau yang tadi suka ngelarang-larang pakai itu, karena kalau di treatment pola pikirnya susah. Karena kayak gitu tuh harus dari hati. Iya, dari hati. Kecuali pola pikirnya, kalau pola pikir bisa di treatment itu kan terbiasa karena sering jadinya ujungnya nyaman. Iya, benar. Dan biasanya kalau orang yang awalnya nyaman bisa putusnya itu karena nggak sayang. Kalau orang yang awalnya sayang bisa putus karena nggak Gak nyaman. ya. Oh iya. Iya. Coba dialurin dari yang awal. Kalau atas dasarnya sayang, putusnya apa? Bosen lah. Iya benar. Iya kan? Ada orang ketiga. Bukan orang ketiga, maksudnya ada Dekat yang bisa sama yang lebih baik gitu ya. Iya Iya sih. kan? Ya hidup gue ternyata gitu-gitu aja ya, tapi menarik juga kalau diulik sampai pusing. Iya kan? Iya ya. Kenapa nggak pola pikirnya harusnya ya pola pikirnya itu bisa lebih berkembang ketika terakhir pas awal diposesifin ke yang di cowok SMA itu yang awal. Iya, yang awal. Coba Sebenarnya pola kalau pikirnya dia bisa lebih berkembang ke situ. iya, benar. Cuman kenapa nggak bisa berkembang? Karena tidak ada yang mentreatment. Iya, treatnya dia gak kayak yang kemarin itu gitu. Treatnya nggak gitu. Kenapa kita lebih setuju sama yang cowok terakhir? Karena cowok terakhir itu kita bukan bisa lebih baik ya, cuman kita sepakat sama cara mentreatmentnya. Iya sih. Jadi maksudnya ya aku kayak apa ya, sekarang orang-orang pada mikir si yang terakhir itu sekarang begini. Jadi kayak aku jatuhnya aku mending nggak tahu gitu. Jangan laporin itu ke aku, karena aku tuh nggak pengen jadi mindset aku yang udah kayak mikir oke, dia nyakitin aku tapi dia tuh punya banyak sisi baik untuk aku gitu. Aku nggak mau ngerubah itu walaupun dia mau gimana juga. Jadi jangan deh kasih info apapun ke aku yang dia ABCD negatif kayak gitu. Udah deh biarin aja gitu hidup dia, karena kan sekarang udah nggak sama aku, jadi aku nggak perlu tahu juga. Aku tuh kayak pengen mikir gitu. Dan ketika aku ngomong itu ke beberapa temen aku kayak gila, sekarang Fariza bisa mikir gitu ya gitu kan. Oh, teman-teman terdekat Iya, udah bisa ngomong gitu. Iya kayak lu sekarang gini ya gitu. Biasanya dulu kalau putus gini. Ya, aku sih emang iya ya gitu. Iya gila. Oh, lu bisa ngomong gini ya sekarang iya, gitu kayak gitu. akunya pun maksudnya kayak nggak sadar juga gitu. Ya itu gitu kan, aku sama dia tuh ya gitu lah. Cuman ya kataku mah, yang namanya orang deket pacaran gitu udah nyaman ataupun udah sayang, kalau komunikasinya atau kebiasaan yang dia lakuin sama kitanya beda, itu tuh nggak akan bisa ngerubah pola pikir kalau menurut aku ya. Jadi Bedanya tuh gimana? jadi kalau kita tuh punya sesuatu hal yang sama, kayak misalkan orang ada cewek suka naik gunung dan dia deket sama cowok yang suka naik gunung juga, itu tuh si cowok atau si cewek itu bakal bisa nge-treat satu sama lain tuh
gampang. Lebih gampang. Bisa masuk dia tuh mau ngubah pola pikirnya kayak mau ngubah sikapnya itu bakal lebih gampang. Tapi kalau satunya suka gunung, saya suka pantai, itu bakal susah gitu menurut aku. Itu tuh Dasarnya beda gitu. Iya, dasar pokoknya kita mau gimana aja kayak ayo dong kita liburan nih. Kita berdua sama-sama bosen, tapi aku maunya ke pantai, dia maunya ke gunung. Di itu tuh gak akan ketemu dia, dan ngomong pun gak akan nyambung. Pantai itu bagus begini-begini, tapi gunung lebih bagus begini-begini. Kasarnya begitulah gitu. Jadi sama-sama egois berarti. Kalau misalkan kita udah punya alur yang sama, ibaratnya kesukaannya sama, apa yang diuliknya pun sama tentang hal itu juga gitu. Jadi tuh sama-sama apa yang dia omong, apa yang aku omong tuh bakal masuk tuh. Itu dari pandangan karena pengalaman gue. Iya. Tapi kalau kita mah lebih berpendapat sama kayak yang terakhir, karena mentreatment orang itu tidak memandang apa-apa. Karena mentreatment biasanya kalau cowok-cowok yang gimana ya? Kalau cowok-cowok kayak gitu kita bisa bilang cowok itu baik. Atau ya mungkin semua orang bisa dibilang baik lah. Baik, Cuman output yang dihasilkannya itu kayak kalau cowok ngedeketin cewek dengan output seperti itu tuh lebih ada manfaatnya ketimbang output yang si cowok pengen hasilkannya itu gimana ceritanya si cewek ini bisa setia sama kita. Nah mungkin menurut kita lebih baiknya tuh ketika nanti nggak sama kita ada sesuatu yang kita tinggalin. Oh iya. Karena gimana pun ceritanya walaupun orang yang udah setia bakal pisah, entah mati kek, entah apa kek. Tapi mikir nggak ada sesuatu yang bisa tinggalkan. Nah dengan si cowok mentreatment ini jadi ada sesuatu yang ditinggalkan. Berkesan banget tuh berkesan gitu ya. Ya. Daripada yang tangga. Gila. Aduh. Berapa mantan yang aku ceritain tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 9 atau 10 lah. Ya 10 orang yang menarik dibahas ya. Iya benar. Ya, terus ini, guys. Dari semua kisah yang udah semua dijalani nih deh, otomatis kan berarti sekarang jomblo kan. Nah, mindset apa yang bisa diambil untuk diri sendiri ketika nanti pacaran lagi? Ya itu sih, aku tetap pengen punya cowok atau calon suami. Gila. Pokoknya cowok yang dekat sama aku tuh aku pengennya yang sejalan sama aku gitu. Pengennya sejalan. Jadi kayak sejalan tuh maksudnya agamanya sama, itu kan sejalan. Enggak sih. Itu mah aku pernah sih pacaran sama orang Kristen sekali. Yang lainnya yang lainnya Islam semua. Maksudnya gini kayak pertama dia tuh harus tahu dulu aku gimana. Pasti kan itu mah. Nah, yang kedua, ya dia tuh harus sama-sama suka, ngerti? Aku suka begini, dia juga harus suka. Jadi kayak misalnya aku suka kopi, terus dia nggak suka kopi, kan lucu nggak sih? Kayak ya terus kita mau nongkrong di mana gitu, di McD, di juga ada kopi, KFC kan jaring juga, maksudnya kayak ya terus masa sekian lama pacaran nanti cuma KFC sama McD, kan nggak lucu gitu. Maksudnya kayak jadi pengennya yang emang punya satu jalan. Pokoknya yang banyak kesamaan pertama, terus pastinya yang gak egois dan yang bisa kalau ngomong ke aku tuh kayak harus sedikit tapi kena. Itu bakal aku pikirin terus daripada panjang lebar cerita atau panjang lebar nasehatin aku tapi intinya cuma satu gitu. Iya pokoknya sedikit aja tapi yang bikin ngena deh. Tapi itu maksudnya apa ya? Gini, kamu tuh jangan kayak gitu, coba mikir kamu tuh lebih dewasa dari dia, jangan maluin diri sendiri gitu. Kayak iya ya gitu. Oh iya ya berarti gue tuh nggak boleh gini gitu. Itu cuma kata-kata gitu doang. Jadi kayak iya sih, biasanya itu kata-kata orang-orang nyaman sih. Iya ya. Iya. Kalau orang-orang sayang tuh lebih ke belum makan ya, udah makan belum, kok belum makan sih, makanan tuh lagi malas makan, ya udah yuk makan bareng. Iya benar. Iya sih, maksudnya kayak aku tuh kayak lebih kena diomongin sama orang yang kayak sedikit tapi langsung kepikiran sama aku gitu. Maksudnya, oh iya nih aku salah, oh iya nih aku nggak boleh begini kayak gitu. Tapi kalau yang apa ya, kalau yang malah nasehatin panjang lebar tuh aku malah males dengerin ya, karena emang bawaan sifat akunya egois gitu. Maksudnya ya gitulah gitu, kayak nggak mau disalahin apa segala macam. Tapi kalau udah di kayak jangan ngomongin diri sendiri, coba udah dewasa. Oh iya ya. Oh iya ya nggak boleh gini. Gitu. Itu kata-kata yang masih teringat sampai sekarang ya. Iya kayak sabar dulu coba jadi orang tuh.
Oh iya. Terus kalau misalnya ada 3 pilihan nih, lebih suka lebih pengen pacaran karena sayang, karena dia itu tipe kita banget, atau karena emang dia itu sudah bisa buat kita nyaman, lebih pilih mana? Aku sih nyaman. Lebih pilih Yang nyaman. karena nyaman. Heeh. Karena kalau sayang belum tentu berujung nyaman banget kan. Tapi kalau udah nyaman tuh bakal bisa sayang. Tapi kan ada pilihan lagi, karena dia itu tipe kita banget. Aku tapi sampai sekarang belum pernah punya tipe kayak aku mau punya cowok tinggi, putih, kayak orang Korea gitu-gitu. Aku nggak pernah sampai sekarang. Nggak pernah. Jadi tidak terlalu selektif Nggak terlalu tipe, selektif untuk apalagi ke apa ya, look gitu. Maksudnya kayak untuk tampilan. ya looknya bukan yang orang cupu-cupu pakai kacamata terus baju dimasukin gitu, enggak. Tapi kayak Kalau emang dia bisa buat nyaman, kenapa enggak? iya, gitu aja. Maksudnya enggak. Aku pernah punya pacar gendut, aku pernah punya pacar kurus banget, aku pernah punya pacar putih, hitam, tinggi, pendek, semuanya pernah. Jadi kayak Jadi itu bukan suatu alasan ya. jadi bukan karena nggak mau, dia gendut, Jadi aku karena nggak mau gitu. Jadi Enggak. karena dia itu bisa buat nyaman. Nah, terus pertanyaan lagi. Kalau emang kenyamanan dia itu sudah berkurang, yang dilakukan apa? Kenyamanannya berkurang, tapi kan kalau dianya sayang, Kan bilangnya nyaman, bukan sayang. Saya kan bilangnya 3 sayang. Karena dia itu tipe kamu, dan karena emang dia tuh bisa buat kamu nyaman. iya. Tapi kan kalau maksudnya kalau misalnya kita udah nyaman, terus kita menjalankan suatu hubungan, pasti ujung-ujungnya sayang juga. Iya. Ujung-ujungnya dia nggak bisa buat kamu nyaman. Karena nggak mungkin dong namanya orang dari awal sampai akhir bikin nyaman. Karena pacaran kan pasti ada berantemnya. Yes. Nah, ketika dia bisa buat kamu gak nyaman, ya lebih gampangnya ketika kamu suka sama orang karena sayang, ketika dia bosan, otomatis kan nyari yang nggak bosan dong. Iya. Nah, kalau emang nanti ketemu orang yang bisa bikin nyaman, terus di pertengahan jalan dia itu sudah, ya ibaratnya dia bisa bikin nyaman, tapi tingkat kenyamanannya berkurang. Nah, taunya ada nih orang datang yang bisa ngebuat lebih nyaman lagi. Nah, gila dong. Gimana? Kalau kayak gitu terus gue kapan nikahnya nggak sih? Gila, putus lagi. Ya kan yang ditanya ini kan gimana? Maksudnya kita sebagai orang yang tadi bilang kita suka sama orang nyaman, yang perlakuan kita terhadap orang yang kita suka itu gimana? Enggak sih, kalau aku Maya misalkan aku udah nyaman nih sama orang ini, ketika dianya berubah gimana ya otomatis nanyain kan, pasti nanyain dulu kenapa sih kok begini gitu. Dan kalau biasanya aku kalau udah nyaman mau berjuang, nanti nggak sih kayak sebelum putus ya udah gue berjuang terus gitu. Berjuang terus. Kayak sekalipun dia bilang putus. Iya, pasti maksudnya kayak masih ada part untuk nahan dulu gitu, jangan putus gitu. Kalau misalkan emang udah nggak bisa, ya udah. Cuma sampai yang kemarin ya aku nggak nahan. Berarti nggak nyaman. Kan udah sayang, kan nyaman ya. Terus sayang, terus kayak dia tuh kayak udah aku ngerasain ini bakal putus nih gitu. Kayaknya nggak lama lagi dia bakal ngomong putus nih. Karena udah begini nih sifatnya, udah pokoknya sikapnya udah aneh banget. Terus kayak aku tuh kayak komonya gimana sih gitu, kayak masih ngalah, tapi tetap juga dia kayak gitu. Terus ya udah deh kalau dia mau putus gitu, karena aku udah berjuang juga untuk kayak dia kenapa sih gitu, dia nggak suka gini dia nggak suka gini, tapi ternyata bukan semua itu nggak kejawab dan nggak bikin dia berubah, masih aja kayak gitu. Terus dia beneran deh udah mau udahan aja, ternyata udah skip, nggak boleh dibahas itu. Berarti kan secara nggak langsung tingkat kenyamanan dia berkurang dong. Iya. Terus apa yang dilakukan itu? Ya berjuang dulu kalau udah. Berjuang dulu. Tidak sesuai itu. Tidak sesuai. Kok tidak sesuai sih? Katanya kemarin nyaman nggak mencoba untuk bertahan. Udah nyoba. Walaupun nggak tahu ya karena apa ya. Ketika udah mencoba berjuang sekali terus tidak dihargai pasti malas juga nggak sih? Nah itu alasan. Kalau misalnya berjuang itu ya nggak sekali. Aduh, masa harus diseriusin? Enggak, jadi tuh gini ketika sama itu tuh 1 bulan. Di ilustrasi ini ya, namanya orang punya prioritas. Nah, misalnya dari kecil nih, kita bercita-cita menjadi polisi misalnya. Nah, pasti ada dong step-stepnya untuk menjadi polisi. Nggak mungkin tiba-tiba kita lulus sekolah jadi polisi, nggak mungkin dong. Kita cari tahu nih, di polisi itu ternyata kalau di karantinanya digebukin nih. Nah, kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau emang nanti kita digebukin, gimana ceritanya supaya kita digebukin tapi nggak sakit? Iya dong. Kalau kita ngelawan nggak mungkin. Nah, jadi gimana ceritanya? Kita harus latihan supaya kita badannya kuat. Nah, itu salah satu caranya. Maksudnya itu. Nah, ketika waktu itu udah nggak bisa bikin nyaman,
otomatis kan tujuannya kan supaya langgeng tujuannya Iya, nih. heeh. Nah, supaya bisa langgeng nih, ketika orang nyaman, apa yang dilakukan ketika di tengah-tengah tuh ada hambatan gitu maksudnya. Itu ya aku ya posisinya karena aku ngalamin kemarin ketika dia udah mulai berubah, Oke. aku tuh kayak nurut aja, kayak udah coba nggak usah chat, nanti juga aku ngabarin sendiri. Itu bener aku nggak ngechat 3 hari 4 hari. Nunggu dia ngechat dulu. Iya, tapi Terus? nggak ngechat. Terus kayak aku tuh kayak maksudnya kayak orang bego aja nungguin tapi nggak ngechat. Terus kayak buka Instagram ternyata dia online. Aku nanya ke temennya kontekan sama si ini enggak? Iya kontekan, ngajakin kayak nanti ketemu jam segini di sekre kayak gitu. Tapi tuh aku kayak berusaha ngalah. Dia kayaknya maunya aku ngalah gitu. Udah kalau di situ ya kayak akhirnya kan jadi orang bego nih. Padahal awalnya kayak cuman untuk apa ya? Mungkin dianya lagi bosen atau dia lagi jenuh, mungkin biasanya kan orang pacaran udah jenuhnya kan. Lagi nggak mau diganggu. Oke, aku nggak ngeganggu. Itu kan kayak aku tuh kayak berusaha mempertahankan, ya udah gitu, mempertahankan biar nggak sampai putus ibaratnya gitu. Kayak aku udah nyoba nih, terus tetap aja dia nggak ngechat, nggak ngapa-ngapain. Bingung nggak sih ujung-ujungnya terus aku kayak main ke sekre, tapi aku nggak nyamperin dia. Tapi ada orangnya. Ada orangnya, nggak aku aja ngobrol. Terus akhirnya dia nyapa sendiri karena di situ rame dan nggak mungkin menunjukkan kalau kita berdua lagi ada apa-apa gitu nggak sih. Nah terus dia kayak Berarti secara nggak langsung menjaga ya formalitas doang. iya, terus kayak dia nyapa tuh, ngomong, ngajak ngobrol, kesini sama siapa, gini-gini. Nah pas aku mau pulang naik apa kayak gitu, terbang, aku ngomong kayak gitu. Oh, saking udah mengkol. Saking kayak aku tuh udah mencoba kayak ngalah, nurutin apa maunya dia, kayak kata dia nggak ngechat apa. Terus padahal kan aku nggak bisa kayak gitu, kayak yang kemarin itu dia, yang maksudnya mantan aku itu ada yang ngejutekin aku, marah sama aku sampai seharian kayak gitu. Aku malah balik marah. Aku paling gak suka kayak dijutekin seharian, dimarahin seharian kayak gitu. Aku paling gak suka gitu. Kayak kalau ada masalah selesain, beres ya udah gitu, selesai. Nah itu kayak terus berlarut-larut. Akhirnya sampai kayak aku tuh udah harus sabar gimana lagi sih, kayak sampai teman aku Ini pelajaran dari cowok yang pertama nih. Kalau ada masalah gitu harus diselesaikan. iya sih bener. Oke, terus lanjut. Terus tuh kayak teman-teman aku tuh kayak kok Ira jadinya sabar banget sih gitu. Terus kayak aku coba bilang ya ini tuh kayak apa ya, perjuangan aku untuk mempertahankan hubungan ini biar nggak udah gitu aja. Terus kayak ya lama-lama juga aku kayak punya batas kesabaran juga nggak sih. Ya udah aja kalau emang dianya kayak gitu terus, sampai akhirnya aku yang ngejauh. Udah deh kalau dia udah nggak pengen kontekan, udah pengen ngejauh, udah aja biarin. Sometimes aku main sama anak yang sefakultas sama dia, cuma berdua tuh sama orang itu. Tiba-tiba terus kan kayak update gitu kan, bikin story segala macam. Dia tahu tuh aku ngopi di mana, tiba-tiba datang untuk ngejelasin semuanya. Jadi kayak ketika akunya udah kayak udahlah capek gue berjuang juga kayak gak ada harganya di mata dia, kasarnya gitu. Ternyata terus dia nyamperin sendiri ketika nggak ngerti, ketika dia udah ngerasa aku udah nggak berjuang lagi, atau dia ngerasa dia udah siap untuk lepasin aku gitu. Terus pas datang Ngobrol. Tadi ngobrol ramen gitu, jadi aku sama temennya dia itu berdua, terus dia datang berdua juga, berempat tuh kita ngobrol. Terus akhirnya kita ngerokok lah di luar, kata dia gitu. Dia keluar terus ngechat aku, sini keluar. Terus aku bilang ke temennya dia ngechat menyuruh aku keluar, tapi aku males kataku gitu, udah nggak mood aja. Terus udah sana keluar aja katanya gitu. Aku keluar, akhirnya ngobrol. Terus kata dia, kamu kenapa? Aku bilang kenapa? Kamu yang kenapa? Emosi kan jadinya. Terus akhirnya dia ngomong lah begini, ya sebenarnya begini. Terus penjelasan bisa diterima? enggak. Tapi aku ya udah aja, karena akunya udah ngerasa akunya udah berjuang, tapi dianya begitu. Dan pada akhirnya maksudnya udah nggak nyaman kah? Apa udah nggak sayang kah? Nyaman sih masih, cuma rasa sayang aku kayak aku tuh udah sayang sama dia, sampai akhirnya aku memperjuangkan gak digubris. Terus ya udah deh, kayak aku juga nggak bisa gini terus kan gitu. Terus ada info juga katanya itu dia deket sama lalala. Terus ya udah, jadi kayak aku mencoba mengklarifikasi itu juga, emang kamu bener deket sama ini kayak gitu. Terus katanya enggak, cuma temenan gini-gini. Terus disitu kayak ya udahlah, kalau emang
Aku bilang gini, ya udahlah kalau emang gak jodoh mah mau diapain lagi, mau aku berjuang kayak gimana juga ya tetap gak jodoh. Terus dia jawab apa coba, kalau kita jodoh nanti aku juga bakal baik lagi kok, kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan masih menaruh harapan, padahal dia kayak udah gak ngehargain perjuangan aku. Jadi kayak aku udah malas aja. Enggak lah, lu dulu ibaratnya gini ya, dulu aku ngejar dia, ketika akunya udah mundur dia kayak apa ya, lu ngejar gue lagi dong gitu, masih ada kemungkinan nih. Enggak, gue nggak bisa, kayak udah bodo amat deh, udah aja gitu. Ya berarti udah, secara nggak langsung berarti di situ. iya udah aja lah gitu. Kayak aku udah berusaha berjuang juga, terus dianya kayak gitu, ya udah buat Tapi apa dilihat-lihat lagi? dari semua ceritanya kayaknya lebih jalan cerita pacarannya lebih mulus tuh kalau emang awalnya sayang deh. Aduh, iya ya. Yang pertama nggak sayang, Yang pertama yang mana nih, SMA? SMA. Yang posesif. Yang sayang tuh sebenarnya yang sayang banget aku sama yang bucin pertama itu. Aku bisa sebucin pertama itu Iya. mungkin Iya karena lama kan, maksudnya Heeh. bisa sampai sayang terus tiba-tiba ada rasa nyaman sampai bucinnya. Iya. Cuman Sampai godanya bucin. satu, gimana ceritanya seorang Farija itu tidak merasakan bosan. Bosen. Nah udah, Bener sih. Dan tidak menerima orang baru masuk. iya. Di bucin yang kedua juga yang sama anak SMA waktu kelas 3 yang pindah kuliah di luar kota, karena sayang kan. Iya. Nah, Udah. kenapa Orang diputusin? karena Ya karena emang belum merasa bosan. sayang. Iya sih. Nah, nggak tahu dua bulan lagi. Kalau emang merasa bosan pasti diputusin. Pasti diputusin, iya, Nah sih, iya. bener. Berarti PR-nya gimana ceritanya supaya seorang Farija itu tidak merasa bosan? Intinya cuma itu guys. Gila. Takutnya kalau emang nanti dasarnya nyaman, ya takutnya gimana ya, kalau misalnya nyaman takutnya jeleknya nih ketika cewek udah ngerasa nyaman tuh gampang disetir. Jeleknya di situ kalau misalnya cewek udah Sampai ngerasa nyaman, dia kayak bisa ngubah pola pikir aku gitu gak sih? ya kan bisa bilangnya kan gampang disetir. Iya, maksudnya disetirnya itu sampai segitunya. Maksudnya dari awal aku bucin sama siapa juga sebenarnya aku ngerasa aku paling bucin sama yang kemarin itu, karena dia yang misalnya ya, kata dia, aku ada di sini, kamu kalau mau ketemu kesini aja, aku samperin dulu, mah aku gengsi banget. Iya. Lu mau ketemu gue ya lu yang nyamperin gue gitu. Iya emang. Bucin banget, Itu sumpah salah parah. satu. Ya kalau sudut pandang kita ya, salah satu cowok yang orangnya itu humble. Biasanya orang yang humble itu gampang ngebuat orang nyaman. Iya, Nah, iya, itu. iya Jadi juga untuk sih. untuk orang humble itu suka sama orang itu susah. Oke lah kalau misalnya bilang suka itu gampang. Orang cantik lewat aja bisa bilang suka. Iya, Nah, tapi karena emang dia udah sudah bisa ngebuat nyaman, gimana ceritanya orang yang kita suka tiba-tiba lewat itu kita suka, gimana ceritanya kita obrolin nyaman. Tapi atas dasar belakangnya apa? Karena suka dulu. Kan nggak Iya mungkin sih. orang tiba-tiba misalnya nih Iya, kita iya, seorang iya. yang humble yang bisa ngebuat orang di lingkungan kita itu nyaman sama Nyaman, kita, entah laki-laki uh. atau perempuan. Ketika kita deket sama cowok dan ketika kita deket sama cewek dan kita tuh suka, nggak mungkin kita deket terus tiba-tiba dianya nyaman sama kita, kan nggak mungkin. Gak mungkin ya. Yang sekarang aja yang pasti. dialamin ya karena emang tiba-tiba klop aja, tiba-tiba nyaman ya, emang Iya. tiba-tiba aja. Tapi nggak tahu kan kemarinnya suka nggak. Coba tanya deh. Suka nggak? Iya, iya. Nah, ketika udah suka, pasti ada sesuatu treatment si cowok yang bisa bikin orang humble di sekelilingnya ini. Pasti ada sesuatu yang diterapinnya itu beda. Maksudnya treatment dia itu pasti beda sama orang-orang yang udah bikin nyamannya lagi. Ketika maksudnya orang yang bikin nyaman di lingkungannya kan treatmentnya sama tuh. Dengan membuat orang nyaman tuh kayak gini. Tapi mentreatment orang supaya suka sama kita tuh beda. Beda. Bukan dengan cara ngebuat Iya. nyaman, tapi gimana ceritanya ngebuat suka. Karena Ngebuat kalau udah suka. suka, nge-treatment nyamannya gampang. Ini Gampang. kita aja kita nggak Iya. membuat nyaman. Tapi gimana ceritanya sebelum nyaman, gimana harus Ira suka sama kita dulu. Karena sebelum suka, Ira nggak mungkin deket sama kita. Kecuali Iya. ada sesuatu yang bikin Ada, deket. iya. Iya kan? Iya juga ya. Coba tanya. Wow. Dia suka sama Anda atau tidak? Iya. Iya, iya gitu. Iya kan? Iya juga sih. Emang dari sebanyak cerita yang tadi diceritain, emang Farija lebih suka, maksudnya lebih terbawa suasana tuh sama orang yang emang bener-bener Farija suka. Iya, benar. Karena kalau misalnya makanya tadi kan dibikin pertanyaan tiga pilihan. Kenapa ngebuat nyaman? Ya udah kebaca. Distract terakhir itu yang sangat kuat. Iya, benar ya. Distract terakhir ya gimana pun ceritanya, yang terakhir itu bakal gimana ya? Kalau di pola pikir pengingatan yang terakhir itu masih banget diingat Iya. daripada yang terakhir. Karena apa, yang terakhir pun lupa namanya siapa ya tadi. Lupa. Karena yang terakhir itu lebih cepat ke distract-nya. Karena Iya. coba kalau yang terakhir itu buat kita tuh suka dulu, mungkin pilihannya bakal suka. Yang suka, Karena benar-benar. distract sampai yang terakhir. Oh iya, ketep itu suka ya. Cuman kenapa dia selingkuh ya? Kita tuh udah suka pisan anjir. Terus pas diputer balikin.
kita tuh kemarin tuh nyaman pisan sama orang ini nih, tapi dalam hati juga nggak tahu suka nggak. Iya sih, Ya mungkin bener. suka ketika udah nyaman. Ketika udah nyaman. Iya kan? Padahal kan awalnya kayak kita tuh nyamannya sebagai teman, Nah. tapi karena pertemuannya intens, jadi lah suka gitu. Iya sih. Itu mah sama aja kayak teman-teman waktu SMA. Awal-awalnya kan sering ketemu juga. Iya, tapi kalau yang perbucin aku pertama kali SMA itu ketemunya ya karena dari tongkrongan itu. Terus nongkrong bareng, terus kayak bercanda bareng. Akhirnya memutuskan untuk main berdua. Nah di situ barulah dia PDKT-in aku gitu deh. Ya karena ada ketertarikan kan. Maksudnya karena apa ya, ngefans, bukan ngefans sih Suka. bahasanya. Kita tuh mengagumi seseorang. Iya. Karena kan biasanya kan kalau orang itu suka itu karena awalnya itu mengagumi kan. Iya, Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita nggak bisa ngagumi artis atau segala macam. Tapi biasanya kalau orang yang awalnya kagum sama seseorang itu tuh jadi batu loncatan gimana ceritanya. Kalau emang kita nggak jadian sama yang kita kagumin, gimana ceritanya kita punya pacar tapi yang seperti dia. Seperti dia. Iya kan? Bener ya. Kalaupun emang jadian, ya itu hoki bae lah. Kacau ya. Iya sih bener. Aduh. Tapi aku sih berharap ini orang-orang yang aku ceritain gak dengerin podcast ini, sumpah. Ya pokoknya apa ya, intinya mah kalau kita mau deket sama orang itu atas dasar suka, sayang, atau emang dia kan kadang-kadang kan biasanya kan kalau cewek-cewek yang selektif Kan tadi kan ditanya juga tuh, apakah Fariza tuh lebih dengan apa ya, dengan trauma seperti itu apakah lebih selektif? Iya, lebih selektif. Tapi kan untuk sekarang selektifnya lebih berkurang. Iya. Nah, kalau cewek yang biasanya, kalau cowok mah kebanyakannya nggak selektif sih kalau terhadap seseorang. Kalau misalnya cowok ditanya mau yang cantik, itu wajar. Itu bukan Iya, selektif, iya, benar, itu benar. wajar. Wajar. Kalau selektif tuh lebih ke kita mau punya cewek yang tinggi. Kita mau iya, punya benar. cewek yang putih. Kita mau yang mancung. Mungkin itu lebih ke Benar-benar, tipe ya. tipe. Nah, mungkin kalau tipe itu kebanyakannya ke cewek karena cewek itu pengen punya sesosok pendamping yang bisa dibanggakan dengan Iya. tipe yang dia pilih. Contohnya, kita pengen punya cowok yang kaya. Kenapa? Karena kekayaan itu yang bisa dibanggakan. Contohnya dia pengen punya cowok yang tinggi. Nah, karena tinggi itu bisa dibanggakan. Dibanggakan, Contohnya, ha. kayak cowok Ira tinggi pisannya. Iyalah, kita mau memperbaiki keturunan karena kita Iya. pendek gitu Iya, tuh. bener-bener. Nah, dari tipe itu jadi nah, kalau udah tipe itu nanti banyak lagi ke bawahnya tuh. Ira bisa Ira bisa jadian sama orang yang menurut Ira tipe. Ira tuh sayang nggak? Nanti balik lagi, Ira tuh nyaman nggak? Jadi pusing lagi udah. Jadi sebenarnya mah mau kita pacaran sama orang itu atas dasar suka, atas dasar emang dia itu tipe kita banget, apakah emang dia itu bisa buat kita nyaman. Sebenarnya itu tuh sebenarnya nggak masalah semuanya. Iya. Jadi yang masalahnya itu ketika yang sudah merusak hubungan kita tuh apa, dan di situ yang harus dibenerkan. Dibenerin. Nah bener. itu sebenarnya Iya sih, bener-bener. mau kitanya sayang, mau kitanya Iya, suka, suka, mau kita nyaman. nyaman Iya, apa segala macam, bener. ya, itu mah bisa berjalan sebenarnya. Cuman itu cuma salah satu pertanyaan yang bisa mengecoh aja sih. Iya bener ya. Iya juga sih. ya udahlah pokoknya cukup ya segitu aja ceritanya. Cukup banget, banget. Ya udah pokoknya ceritanya cukup segitu aja buat teman-teman yang udah ngedengerin, ya buat mantan-mantannya Fariza juga yang Jangan banyak. dengerin. Semoga ya kalian bisa lebih baik lagi. Tadi kan bilangnya ada yang putus supaya aku tuh nggak baik buat kamu gitu Iya, ya. Nah, bangsat. semoga si dia bisa lebih baik. Aduh. Semoga yang mutusin bilang yang nggak bisa LDR, semoga ketika nanti kamu sekarang punya pacar terus LDR, semoga pas LDR itu nggak diputusin, ya kan? Iya dong, pesannya gitu dong. Iya lah. Kalau putus Ketika- terus kan. Iya. Ketika kalian pacaran sama yang tetanggaan, ya tolonglah jangan gampang banget ngomong putus. Karena ngomong putus itu bukan bercandaan nih, Iya, tolong bukan nih. prank gila. Iya, bukan Nanti di prank. penjara kalau prank. Iya, bukan penjara. Bilang putus itu bukan main-main. Jadi buat teman-teman di sana yang sering banget ngomong putus ketika ada masalah, dikurang-kurangin lah ngomong putusnya tuh. Nanti nyesel guys. Iya, nanti tuh nyesel. Udah putus minta balikan lagi, putus minta balikan lagi. Ya itu dikurang-kurangin lah. Ya udah cukup segitu aja. Mungkin nanti kalau ada sesuatu yang menarik untuk diceritakan, ya sebenarnya banyak cerita yang sebenarnya bukan masalah percintaan doang sih yang seru ya sebenarnya. Iya, benar. Nah nanti lain kali kalau ada sesuatu yang lebih bisa kita ceritain lagi yang buat bisa sharing buat teman-teman, mungkin kita bakal cerita lagi ya. Iya Kak Riza. betul. Tunggu. Iya. Next episode iya. ya. Soalnya kita juga kenal tuh nggak terlalu lama kan? Iya benar. Iya kan kita kenal Random banget lagi kenalnya. Itu baru waktu, berapa apa ya?
kenal tuh maksudnya kan kalau misal orang kenal terus main bareng mungkin itu bisa dihitung waktunya ya. Kalau kita kan kenal bla 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 ngobrol terus udah aja. Iya, bener-bener. Ya kan? Kalau misalnya kamu kapan bisa deket sama orang ini? Ya kita mah temenan dari 2 tahun yang lalu karena intens 2 tahun. 2 tahun. Gak tahu ya. Bener. Waktu pertama kali kita main bareng tuh aku PPL, berarti udah sekitar 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya kan 2 tahun yang lalu berarti. 2 tahun yang lalu, tapi juga kita jarang main. Jarang Nggak sih? main kan? Jarang main banget. Cuman kita sekedar tahu oh dia itu pernah satu alma mater sama kita. Oh dia itu sekarang satu alma mater lagi nih. Ya betul. Ya paling segitu aja lah, ceritanya udah banyak. Mungkin dari cerita kali ini bisa diambil sisi positifnya buat teman-teman yang dengerin. Semoga nggak bosan dengerin dari awal sampai akhir. Ya udah segitu aja buat teman-teman, makasih yang udah dengerin sampai akhir. Bye.